Shalom Jemaat Tuhan, kita sangat bersyukur kita masih dapat bersama-sama di dalam kebaktian online. Pada pagi hari ini saya ingin bacakan satu petikan dari Mazmur nomor 23 ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya sangat bersyukur sama saya ada di sini bersama-sama dengan kamu di dalam kebaktian online. Mari kita siapkan hati, pikiran kita, fokus kita hanya kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Engkau. Kami sangat bersyukur untuk kemurahan, anugerah dan kasih-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan karena Engkau masih memberikan kami waktu untuk beribadah bersama-sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus,
Shalom dan selamat pagi sama jemaat Tuhan. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama di dalam kebaktian online pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk terus memuji, menyembah Tuhan. Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Doa untuk kesucian, mari bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan, semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna, dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tuhan untuk kebaikan Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Sungguh baik Tuhan dan tiada taranya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Amin. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, amin, memenuhi sekelilingku. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Amin Tuhan. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu Tuhan, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Kami bersyukur Tuhan,
memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Amin. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Kami sangat bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Doa hari ini, Trinity 2 bersama-sama. Ya Tuhan, Bapa kami, dengan perantaraan penyelamat kami, Yesus Kristus, Engkau telah memenangkan hati manusia akan hidup kekal, dan di dalam baptisan telah menjadikan kami satu dengan Dia. Selamatkanlah kami daripada maut dosa, dan bangkitkanlah kami, dan oleh kasih karunia Tuhan, kami Yesus Kristus. Amin. Pembacaan pada pagi hari ini diambil daripada Roma bab 6 dari ayat 1b hingga 11. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama, dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghampakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Inilah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 15 ayat 1 hingga 8 bersama-sama. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Injil Yohanes 15 ayat 1 hingga 8. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar.
Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Inilah Injil Kristus. Shalom dan selamat pagi semua jemaat Tuhan. Syukur puji Tuhan karena pada pagi ini kita dapat bertemu lagi di dalam kebaktian online bersama-sama dengan keluarga. Saudara dan saudariku dikasihi dalam Tuhan, dan saya percaya kamu tahu di belakang rumah Padri ada banyak tumbuh-tumbuhan atau pokok-pokok buah-buahan yang saya tanam seperti mangga, nangka, lada, nanas, betik, pisang, dan ada beberapa pokok buah-buahan yang lain lagi. Dan warden saya juga, itu warden jemaat, juga turut tanam pokok durian. Ada 2 pokok durian dia tanam di tanah gereja. Dan itulah yang kita tunggu bila nanti berbuah, dan kita berharap dia akan berbuah dan kita dapat menikmati hasilnya. Nah, untuk menjadikan pokok itu berbuah dan subur, saya membeli baja tumbuhan dan baja buah-buahan supaya tanaman pokok-pokok buah-buahan saya itu dapat subur. Dan saya berharap semua tumbuhan yang saya tanam dapat subur dan menghasilkan buah yang banyak. Nah, syukur puji Tuhan, beberapa minggu yang lalu saya sudah menuai beberapa buah-buahan saya seperti nangka dan juga mangga seperti mana yang saya telah kongsikan Anda pada 4 minggu yang lalu. Nah, saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan, pada pagi ini kita akan belajar di dalam satu teks yang kita akan ambil, itu dalam Injil Yohanes bab yang ke-15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mengajak kita semua berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa dan kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dan pimpinan Tuhan kepada kami semua, sehingga kami dapat bersama-sama pada pagi ini sekali lagi mengikuti kebaktian online. Tuhan, kami berdoa di dalam kami mengikuti kebaktian ini Tuhan, kami mohon hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami, biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami semua. Khususnya kami akan belajar firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu mengambil tempat di hati dan juga di pikiran kami, supaya firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini tidak akan berlalu dengan sia-sia. Tuhan, kami siap untuk belajar firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Petikan dalam Injil Yohanes yang kita akan pelajari ini dalam Yohanes bab yang ke-15 ayat 1 hingga ke-8 ini, yaitu satu petikan merupakan pengajaran Yesus kepada murid-muridnya dalam bentuk perumpamaan atau kata kiasan untuk menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar, di mana Yesus mau supaya murid-muridnya pergi menghasilkan buah. Nah, kita harus mengerti kata kiasan ini. Siapakah yang dimaksudkan dengan pokok anggur yang benar? Yesuslah yang dimaksudkan. Siapakah yang dimaksudkan dengan ranting-ranting? Murid-murid Yesus, dan juga merujuk kepada saya dan juga kamu, itu kita semua sebagai orang yang percaya. Yesus selalu menggunakan perumpamaan atau kata kiasan dalam mengajar, sebab orang Yahudi lebih mudah untuk mengerti. Itu menurut konteks keadaan mereka pada waktu itu. Nah, penyataan akulah pokok anggur yang benar, ini adalah salah satu daripada 7 penyataan yang diungkapkan oleh Yesus dalam Injil Yohanes. The 7 great I am, maksudnya akulah. 6 penyataan yang lain, yaitu akulah roti hidup
Akulah terang dunia. Akulah pintu. Akulah gembala yang baik. Akulah kebangkitan dan hidup. Dan yang terakhir, akulah jalan kebenaran dan hidup. Pernyataan di atas adalah merupakan kata kiasan yang Yesus gunakan untuk merujuk dirinya sendiri. Nah, pada pagi ini saya mengangkat satu tema, yaitu tinggal di dalam aku dapat berbuah. Bersama-sama dengan saya, tinggal di dalam aku dapat berbuah. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Itu kata Yesus. Oleh itu, Yesus menekankan supaya kita orang yang percaya pergi menghasilkan buah. Bagaimana kita menghasilkan buah? Ada dua hal yang kita akan pelajari pada pagi ini. Yang pertama, tinggal di dalamnya. Bersama-sama dengan saya, 2, 3. Tinggal di dalamnya. Dalam Injil Yohanes bab yang ke-15, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6, bunyinya seperti ini. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak akan berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Apakah arti tinggal di dalam Yesus? Nah, tinggal di dalam Yesus berarti ada 3 hal yang kita harus tahu, yaitu harus percaya pada Yesus, bahwa Dia adalah Tuhan. Yang kedua, tinggal di dalam Yesus berarti itu mengasihi Tuhan dan saling mengasihi. Dan yang ketiga itu tinggal di dalam Tuhan berarti itu melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus atau melakukan firman-Nya. Dan saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan, kata firman Tuhan di sini, akulah pokok anggur yang benar. Dalam perumpamaan kata kiasan ini, Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar dan murid-muridnya sebagai ranting. Setiap ranting terpaut padanya sebagai sumber kehidupan. Dengan itu mereka dapat menghasilkan buah yang baik. Allah digambarkan sebagai tukang kebun yang memelihara ranting-ranting itu supaya tetap berbuah. Oleh itu Allah mengharapkan agar saya dan kamu atau kita orang yang percaya dapat menghasilkan buah. Dengan itu Yesus menyatakan 2 macam ranting. Yang pertama, ranting-ranting yang berbuah. Nah, itu kita boleh lihat di dalam ayat yang ke-5. Kata firman Tuhan di sini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
Ranting-ranting yang berbuah adalah orang-orang yang memiliki hidup di dalamnya karena iman dan kasih mereka kepada Kristus. Ranting-ranting ini akan dibersihkan oleh Bapa supaya menjadi makin lebat buahnya dengan menyingkirkan segala sesuatu dari kehidupan yang tidak berkenan kepada Kristus. Jadi, buah yang ada dalam diri orang yang percaya, yaitu mereka suka memuliakan Allah dan memiliki kesaksian yang baik di dalam hidupnya. Dan itu kita boleh melihat di dalam Galatia, bab yang kelima ayat 22 hingga 23. Itu buah-buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi, orang yang percaya adalah cabang ranting yang sudah dibersihkan oleh firman Allah. Dengan itu, setiap orang yang percaya yang tinggal dalam Kristus telah ditebus oleh Yesus Kristus dan menerima pengampunan dosa. Dengan menerima kehidupan yang kekal dan kuasa untuk tetap tinggal di dalam Kristus. Oleh itu, saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, setiap orang yang percaya dipanggil untuk menjaga kekudusannya dan melakukan kehendak Tuhan. Sebagaimana ranting hanya dapat hidup selama hidup dari pokok anggur mengalir ke dalamnya. Demikian pula orang yang percaya hanya mempunyai hidup di dalam Kristus selama Kristus mengalir di dalamnya dengan tetap tinggal di dalam Dia. Jadi saudara-saudariku, jelas sekali dalam ayat yang keempat menjelaskan bahwa tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur itu. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Apabila kita tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya ada di dalam hidup kita. Nah, untuk tetap tinggal di dalam Kristus, orang percaya harus ada 3 hal di sini yang kita lihat. Pertama, memelihara persekutuan yang intim dengan Kristus supaya iman mereka terus dibangun. Yang kedua, mentaati perintah-perintahnya, tinggal dalam kasih-Nya dan saling mengasihi. Yang ketiga, bagaimana kita tetap tinggal dalam Kristus. Yang ketiga, menolak segala dosa dan tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Saudara-saudari dikasih dalam Tuhan, saya berdoa supaya kita juga dapat bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang baik dan iman kita semakin bertumbuh di dalam Kristus. Dan saya percaya itulah yang Tuhan kehendaki di dalam hidup orang-orang yang percaya. Ada amin? Amin. Apakah kata firman Tuhan bagi ranting-ranting yang tidak berbuah? Di dalam ayat yang ke-6 di sini mengatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Dari penjelasan ayat ini, kita mempunyai prinsip dasar yang menentukan hubungan keselamatan di antara Kristus dan juga orang-orang yang percaya. Nah,
apabila mereka tidak lagi tinggal di dalam Kristus, kata firman Tuhan, ranting-ranting ini dipotong oleh Bapa di surga. Sama sepertinya ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Orang yang tinggal di dalam Kristus tidak akan, orang yang tidak tinggal di dalam Kristus tidak akan menghasilkan buah. Karena di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa dan tidak ada keselamatan atau kehidupan. Jadi saudara dan saudari dikasih dalam Tuhan, untuk kita tetap tinggal di dalam Kristus, kita harus menghasilkan buah. Kita perlu menjaga hubungan kita dengan Tuhan dengan sebaiknya. Jangan izinkan hubungan rohani kita terputus dengan Tuhan. Jika terputus, kehidupan rohani kita akan menjadi kering dan mati. Dengan itu, jaga baik-baik hubungan kita dengan Tuhan, supaya kerohanian kita tetap hidup dan bertumbuh dengan menghasilkan buah yang baik. Jadi orang-orang Kristen yang tidak tinggal di dalam Kristus, kata firman Tuhan, mereka ditempatkan ke dalam siksaan, lautan api, yaitu neraka. Ketika musim buah-buahan, ramai pekebun merasa gembira sebab mereka akan menuai hasil tanaman mereka dan mendapat untung yang besar dalam hasil jualan mereka. Dalam masa yang sama, beberapa tahun yang lalu, saya ada berjumpa dengan seorang pekebun. Dia merasa sedih sebab tanamannya tidak menjadi. Itu buah-buahnya tidak berbuah. Dia sudah tanam beberapa tahun dan tidak menghasilkan buah. Maka pekebun ini telah mengambil keputusan untuk menebang semua pokok buah-buahan yang tidak berbuah, seperti langsat dan juga pokok durian. Wah, sudah beberapa tahun dia tanam tidak berbuah, dia potong. Dan saya berkata kepadanya, tidakkah kamu menyesal atau merasa rugi sebab kamu menebang semua pokok tanaman kamu ini? Lalu dia berkata kepada saya bahwa dia tidak menyesal, sebab lebih baik saya tebang pokok ini daripada saya simpan dan menjadi semak, dia kata. Sebab ia tidak menghasilkan buah dan hanya mengganggu tanaman-tanaman saya yang lain yang subur dan menghasilkan buah. Baik saya tanam, baik saya tebang, dan saya akan tanam pokok buah-buahnya yang baru. Dan saya percaya, dia kata, kalau saya tanam pokok buah-buahan yang baru, dalam beberapa tahun kemudian saya akan menikmati hasil daripada tanaman saya, di mana saya percaya pokok ini akan berbuah dengan banyak. Jadi saudara-saudariku di dalam Tuhan, tinggal di dalam aku dapat berbuah. Bagi orang kiri kananmu, kata firman Tuhan, tinggal di dalam aku dapat berbuah. Bagaimana kita dapat berbuah? Poin yang kedua, yaitu tinggal di dalam firman-Nya. Bersama-sama dengan saya, 2, 3. Tinggal dalam firman-Nya. Yohanes bab yang ke-15, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerima
firman-Nya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Mengapa perlu tinggal di dalam firman-Nya? Ada dua sebab. Dan ini penting untuk kita mengerti. Kenapa kita kata firman Tuhan, kenapa kita perlu tinggal di dalam firman-Nya. Yang pertama, karena firman Tuhan adalah firman yang benar-benar hidup dan berkuasa. Begitu kiri kanan, benar-benar hidup dan berkuasa. Yang kedua, Yesus sendiri berkata, kalau kamu tinggal dalam firman-Ku, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Wah, jadi justru itu firman Tuhan mengajak kita supaya kita hidup atau tinggal di dalam firman-Nya. Dalam ayat yang ke-7e mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Nah, untuk kita tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya perlu ada di dalam hidup kita. Ia bukan sekadar membaca firman Tuhan atau menghafal firman Tuhan yang kita sudah baca, tetapi yang paling penting firman Tuhan itu harus berakar di dalam jiwa kita yang paling dalam, supaya firman itu kemudian akan bertumbuh di dalam hidup kita sehingga menghasilkan buah yang baik dan orang lain dapat menikmati sehingga mereka memuliakan Bapa di surga melalui hidup kita. Karena kita menghasilkan buah-buah yang baik. Arti tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya juga boleh kita lihat di sini adalah kita sungguh-sungguh tinggal di dalam Tuhan, yaitu sungguh-sungguh tinggal di dalam hati kita yang paling dalam. Sehingga kita memancarkan segala aspek hidup kita yang baik, sehingga Kristus akan menjadi fokus dan akan mempengaruhi seluruh hidup kita. Jadi ini penting. Firman Tuhan itu perlu ada di dalam hati kita. Manakala dalam ayat yang ke-7b mengatakan sedih bagaimana firman Allah itu harus tinggal dalam kita, yang 7b kita dikatakan sini, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wow, ini janji Tuhan yang luar biasa. Kata Yesus berkata, kalau kamu tinggal di dalam firman-Ku, minta apa saja yang kamu kehendaki. Ini luar biasa. Haleluya, amin. Tapi kita harus tahu atau kita harus ingat bahwa apa yang kita minta daripada Tuhan bukannya untuk kepuasan diri kita sendiri, tetapi biarlah ia sesuai dengan kehendak Tuhan sehingga nama Tuhan dimuliakan. Haleluya, amin. Dan ayat ini menekankan betapa pentingnya doa. Doa itu memang dikaitkan untuk menghasilkan buah. Panggilan untuk bersaksi dan menghasilkan buah supaya kita tetap berdoa. Oleh itu, rahasia doa dijawab apabila kita tinggal di dalam Kristus dengan melakukan perintah-perintahnya. Betapa pentingnya doa, saudara-saudari dikasih dalam Tuhan. Kalau kita mengerti panggilan Tuhan dalam hidup kita, kita akan mengerti panggilan Tuhan untuk kita menjadi saksinya di tengah-tengah dunia. Kita juga akan mengerti panggilan kita untuk menghasilkan buah-buah. Dan kita juga akan mengerti panggilan untuk hidup
kudus dan memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Karena seluruh panggilan itu adalah supaya kita datang untuk berseru kepada Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan, supaya melalui kehidupan kita dapat memancarkan kemuliaan Tuhan. Mengapa umat Allah harus berdoa? Karena Allah ingin bersekutu dengan kita. Itu melalui doa kita. Kita memelihara hubungan kita dengan Allah. Nah, walaupun kita masih dalam PKPP, tetapi kita masih boleh berdoa di rumah. Bukan saja di gereja, tapi di rumah kita boleh berdoa. Dan ini peluang yang baik. Kita mengambil masa berdoa bersama keluarga, bersama dengan anak-anak, bersama dengan suami dan istri. Karena apabila kita berdoa, ada kuasa Tuhan yang akan dinyatakan. Kami sekeluarga memilih atau mengambil keputusan untuk berdoa bersama-sama setiap hari, yaitu setiap pagi jam 9 pagi. Nah, pada awalnya kedua anak kami tidak selesa berdoa, karena doa itu kadang panjang dan anak kami itu tidak berapa selesa pada awalnya. Tetapi ketika kami latih mereka untuk berdoa pada waktu pagi bersama-sama, dan saya nampak sekarang tindak balas mereka lebih suka lagi berdoa, dan mereka lebih suka mengingatkan kami. Dia kata, hari ini kita ada doa, dia kata begitu. Ya, jadi ini menunjukkan apabila kita melatih diri kita untuk berdoa setiap hari, itu akan menjadi rutin hidup kita. Dan itu akan menjaga hubungan kita dengan Tuhan dengan baik. Dan saya mengajak jemaat untuk terus berdoa. Ambil peluang ini untuk terus berdoa. Saya percaya ketika kita selalu berdoa, hubungan kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan kita dapat menghasilkan buah yang banyak. Haleluya. Ada amin? Amin. Kesimpulannya di dalam pelajaran ini, yaitu dalam Yohanes bab 15 ayat ke-8 berkata, dalam kesemua ini, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kata firman Tuhan, kalau kamu berbuah banyak, Bapa-Ku dipermuliakan, dan kamu adalah murid-muridku. Wah. Jadi saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, ranting-ranting yang berbuah untuk Kristus. Jika selama ini kita tidak menghasilkan buah, kita berada mungkin di luar Tuhan. Dan saya mengajak pada hari ini, kita memperbarui komitmen kita kembali kepada Tuhan, supaya kita dapat menghasilkan buah yang banyak, menghasilkan buah yang baik yang Tuhan kehendaki. Apabila kita tinggal di dalam Tuhan. Kata firman Tuhan, barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Jadi saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, orang yang tinggal di dalam Kristus, tidak orang yang tidak tinggal di dalam Kristus, orang itu tidak akan menghasilkan buah. Karena di luar Tuhan Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan tidak ada
kehidupan. Jadi saudara-saudari kekasih dalam Tuhan, saya dan kamu perlukan Tuhan. Kita perlukan Tuhan. Supaya kita dapat menghasilkan buah yang baik. Menghasilkan buah yang banyak yang Tuhan kehendaki. Apabila saya dan kamu tinggal di dalam Tuhan dan melakukan segala perintah-perintahnya. Amin. Kata firman Tuhan, Yohanes 15:8, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Mari kita semua berdiri. Saya membawa kita dalam doa, supaya kita juga dapat bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Dan iman kita semakin bertumbuh di dalam Kristus. Dan saya percaya, itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Masa kita berdoa, ambil waktu ini, kita akan nyanyikan lagu ini sebagai respon kita, sebagai doa kita kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, katakan, Roh-Mu yang hidup. Shikarabarabarabarabarabara. Roh-Mu yang memenuhiku, mengalir dalamku, jiwaku Benar Tuhan. bersama Shikarabarabarabara. dalam naungan-Mu. Kata Roh-Mu yang hidup. Oh. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati Tuh jamaah-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang yang menyertai
Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajar kami pada pagi hari ini, supaya kami tetap tinggal di dalam Tuhan, sehingga kami dapat menghasilkan buah-buah yang baik yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Tuhan ajar kami ya Tuhan, supaya kami tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kami. Pimpinlah kami ya Tuhan, ajar kami ya Tuhan. Apabila kami tinggal di dalam Tuhan, kami akan menghasilkan buah yang baik, dan iman kami semakin lama semakin bertumbuh di hadapan Tuhan, sehingga melalui hidup kami, nama Tuhan yang dimuliakan. Tuhan, bawa kami untuk lebih dekat kepada Engkau. Ajar kami Tuhan. Mungkin selama ini Tuhan kami tidak menghasilkan buah, tapi mulai hari ini kami dapat menghasilkan buah karena Tuhan ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita katakan amin. Mari kita mengungkapkan pengakuan iman Nesin bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat, yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab Dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari sorga dan oleh kuasa Roh Kudus Dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, Dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, Dia bangkit pula menurut yang dinobatkan dalam Alkitab, lalu Dia naik ke surga. Dia duduk sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan Pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak, Dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus. Daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Shalom dan selamat pagi sekali lagi semua jemaat Tuhan. Puji Tuhan karena kita boleh bersama-sama lagi di dalam kebaktian online. Nah, di sini ada beberapa pengumuman yang kita harus perhatikan. Yang pertama, berkenaan dengan kebaktian perjamuan kudus. Puji Tuhan, minggu ini kita adakan kebaktian perjamuan kudus secara online, dan saya percaya jemaat sudah sediakan meja dan juga roti ataupun wine ataupun anggur untuk perjamuan kudus ini. Dan saya mendorong sekali lagi semua jemaat Tuhan, pastikan kamu sudah sediakan dengan begitu baik, dan apabila kamu mengagikan perjamuan ini, pastikan itu sudah diberkati oleh padri melalui kebaktian online ini, itu perjamuan kudus. Barulah Anda boleh agikan kepada keluarga Anda yang sudah menerima perjamuan kudus atau mereka yang boleh menerima perjamuan kudus. Dan yang kedua, berkenan dengan hal pemberian, dan kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik, selalu menjaga dan memelihara kita, bahkan Tuhan juga tahu segala keperluan kita. Maka itu kita sebagai umat Tuhan yang percaya,
baik kita meresponi kebaikan Tuhan melalui pemberian kita, yaitu persembahan dan juga persepuluhan kita. Dan juga tidak lupa dengan janji iman kita, dan saya percaya jemaat juga tahu ada 2 janji iman kita. Yang pertama yaitu berkenan dengan van gereja yang baru, dan yang kedua berkenan dengan pembangunan gereja yang baru. Dan saya mendorong kepada jemaat, marilah kita terus memberi komitmen kita berkenan janji iman kita kedua-dua perkara ini melalui pemberian kita. Dan saya percaya Tuhan itu baik, Dia juga tahu keperluan kita, dan juga Dia tahu apabila kita melakukan perintahnya, Tuhan itu baik memberkati kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Hukum-hukum Allah atau ringkasan hukum-hukum Allah. Dengarlah apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan seluruh akalmu. Inilah perintah yang terutama dan yang terpenting. Perintah kedua sama pentingnya dengan yang pertama. Kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Bersama-sama, Tuhan, kasihanilah kami dan tuliskanlah semua hukum ini di dalam hati kami. Karena demikian Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anak yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadikan pengantara kita di surga, dan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman, dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah, serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Bersama-sama, Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, Pencipta kami dan Hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam fikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, bebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudariku dikasihi dalam Tuhan, mari kita semua berdiri. Sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaran Kristus Tuhan kita. Oleh demikian, kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu beserta kamu. Amin. Saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya, dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian. Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan sekarang kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu sama dengan kemuliaan anak-Mu dan Roh Kudus. 3 oknum sama keagungan, tak terbahagi kemuliaannya. Tuhan dan Allah yang tunggal, yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu bersama-sama. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi.
Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Semua kemuliaan kepadamu, Bapa kami di surga, sebab dalam kemurahan-Mu, Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di kayu salib untuk penebusan kami. Di situ, Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa sisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali saja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan. Inilah tubuh Aku yang diberikan untuk kamu. Perbuatlah demikian sebagai peringatan akan Aku." Amin. Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua. Inilah darah Aku, darah perjanjian baru dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Berbuatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan Aku." Amin. Bersama-sama kita istiharkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecah-mecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus telah mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan, marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sehari-hari, ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama-sama. Allah kekal Bapa kami di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuslah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin.
Jemaat Tuhan, mari kita semua berdiri untuk terima berkat daripada Tuhan, dan kita tadahkan tangan kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu dalam pengetahuan dan kasih Allah, dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin. Haleluya. Tak berdaya kebesaran dan tak terbang